Clinical Chemical Analyzer dan Blood Gas Analyzer. Clinical Chemical Analyzer digunakan untuk menganalisis berbagai komponen biokimia dalam sampel biologis, seperti darah, serum, plasma, urin, dan cairan tubuh lainnya secara tepat dan akurat, yang dapat membantu dalam diagnosis, pemantauan, dan pengobatan berbagai penyakit dan kondisi. Fungsi dari bagian alat, pertama ada sampler sebagai tempat sampel yang akan diuji. Yang kedua, ada perangkat pengambilan sampel, ini termasuk pengencer, probe pengambilan sampel, dan saluran pipa untuk mengangkut sampel dan reagen. 3. Kolam reaksi atau pipa reaksi, berperan sebagai kuvet atau tabung. Isolator, untuk memberikan suhu yang konstan untuk terjadinya reaksi kimia. Kelima, detektor sebagai pendeteksi. 6. Mikroprosesor adalah bagian komputer dari penganalisis, juga dikenal sebagai pengontrol program. 7. Printer dapat menggambar kurva dinamis reaksi dan mencetak formulir laporan pengujian. Kalibrasi Clinical Chemical Analyzer menggunakan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya dengan pasti. Jika masih dalam range, maka alat masih memberikan hasil yang valid sehingga dapat digunakan untuk memeriksa sampel. Troubleshooting. 1. Kesalahan umum dalam persiapan sampel. Dapat terjadi kontaminasi dan hemolisis. Penanganannya mengikuti prosedur pengambilan sampel dan penanganan sampel yang benar. Hal ini mencakup memastikan bahwa sampel dikumpulkan menggunakan teknik steril, menggunakan wadah sampel yang bersih, dan menangani sampel dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi dan hemolisis. Kedua, kesalahan umum dalam kinerja instrumen dapat terjadi malfungsi. Penanganannya melakukan perawatan rutin dan kalibrasi alat analisa kimia klinis. Hal ini mencakup pelaksanaan prosedur pemeliharaan rutin seperti pembersihan dan pemeriksaan kalibrasi, serta memastikan bahwa standar kalibrasi selalu mutakhir. Yang ketiga, kesalahan umum dalam penanganan reagen. Dapat terjadi kontaminasi reagen. Penanganannya mengikuti prosedur penyimpanan dan penanganan yang benar. Hal ini termasuk menyimpan reagen pada suhu dan kelembapan yang benar, menggunakan wadah reagen yang bersih dan steril, dan menghindari kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Berikut pembacaan hasil dari pemeriksaan menggunakan alat Clinical Chemical Analyzer. Blood Gas Analyzer. Blood gas analyzer digunakan untuk menentukan konsentrasi gas yang ada di dalam darah seperti karbon dioksida dan oksigen, mengukur pH dan juga mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, kalsium, serta klorid. Fungsi dari bagian alat yang pertama, ion selective electrode modules. pH modules berfungsi untuk memproduksi berbagai tingkatan keluaran yang sebanding dengan pH sampel yang sedang dianalisa. PCO2 modules berfungsi memproduksi voltase yang sebanding dengan konsentrasi CO2 pada sampel. PO2 modules berfungsi memproduksi voltase yang sebanding dengan konsentrasi O2 pada sampel. Reagent chamber, tempat reagen standar. Humidifiers untuk menjenuhkan gas yang akan digunakan. Sample input port, tempat memasukkan sampel. Peristaltic pump, wedge module, tempat pembuangan. Bagian yang harus dikalibrasi pada blood gas analyzer adalah elektroda. Troubleshooting, adanya gelembung udara, titik setel kalibrasi tidak akurat, kesalahan kontrol suhu ruang, sampel tidak cukup. Berikut adalah video mengenai cara pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen blood gas analyzer. Cara interpretasi AGD. Tips yang pertama yaitu kita harus mengetahui nilai normal komponen AGD. Untuk pH, normalnya berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Untuk PaCO2 agar mudah diingat, normalnya diambil dari angka di belakang koma dari nilai normal pH, yaitu 35 sampai 45. Dan untuk HCO3 nilai normalnya adalah 22 sampai 26. Selanjutnya adalah menentukan posisi setiap komponen. Jika pH di bawah 3,5 berarti asidosis. Jika pH di atas 7,45 berarti alkalosis. Pada komponen PaCO2 merupakan kebalikan dari nilai pH, yaitu semakin tinggi nilai PaCO2 maka dia asidosis dan semakin kecil nilai PaCO2 maka nilainya alkalosis. HCO3 memiliki interpretasi yang sama dengan pH, yaitu apabila di bawah nilai normal dikatakan asidosis dan apabila berada di atas nilai normal dikatakan alkalosis. Jika kondisi setiap komponen sudah ditentukan, selanjutnya adalah menentukan apakah kondisi tersebut termasuk ke dalam kondisi respiratorik atau metabolik. PaCO2 mengindikasikan kondisi respiratorik dan HCO3 mengindikasikan kondisi metabolik. Nah,
Kalau teman-teman sudah memahami poin-poin tadi, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil AGD menggunakan teknik tic-tac-toe. Caranya adalah kita perlu membuat garis di dalam sebuah kertas. Jika sudah mahir, maka teman-teman cukup dengan membayangkannya saja. Isi kotak tersebut dengan hasil analisa gas darah yang diperoleh. Sebagai contoh, misal kita memiliki hasil AGD dengan pH 7,26, PaCO2 32, HCO3 18. Nah, dengan kita mengetahui nilai normal AGD, maka kita bisa menentukan bahwa pH 7,26 kurang dari nilai normal yang berarti asidosis. Maka simpan pH di bawah kolom asidosis. Nilai PaCO2 yaitu 32 kurang dari normal, artinya adalah alkalosis, maka simpan PaCO2 di bawah kolom alkalosis. HCO3 yang bernilai 18 atau kurang dari normal artinya adalah asidosis, maka simpan HCO3 di bawah kolom asidosis sehingga tabel tersebut akan terisi seperti ini. Selanjutnya adalah kita ambil kesimpulan dari hasil tersebut. Dalam poin ini teman-teman harus melihat nilai yang mana di antara PaCO2 dan HCO3 yang berada dalam satu kolom vertikal dengan nilai pH. Dalam contoh di atas, terlihat bahwa HCO3 berada dalam satu kolom vertikal dengan pH dan keduanya berada dalam keadaan asidosis. Ingat ya, bahwa HCO3 mengindikasikan keadaan metabolik, maka bisa kita simpulkan bahwa hasil analisa gas darah tersebut merujuk pada keadaan asidosis metabolik. Baik teman-teman, sudah paham kan caranya bagaimana menentukan kondisi AGD? Selanjutnya kita perlu tahu nih tingkat kompensasi AGD tersebut. Nilai kompensasi terdiri dari 3 tingkatan, yaitu terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Berikut ini adalah rules-nya. Jika pH normal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka nilai AGD tersebut terkompensasi penuh. Jika pH abnormal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka nilai AGD tersebut terkompensasi sebagian. Jika pH abnormal, kemudian salah satu dari PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka nilai AGD tersebut tidak terkompensasi. Sekarang kita balik lagi ke kasus tadi ya. Pada tabel ini nilai pH, PaCO2, dan HCO3 mengalami ketidaknormalan atau abnormal, maka nilainya disebut terkompensasi sebagian. Kesimpulan dari kasus ini adalah asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Nah, gimana cara kita menginterpretasikan AGD ketika nilai pH-nya normal seperti kasus ini? pH 7,43, PaCO2 30, dan HCO3-nya 21. Maka pH 7,43 itu normal, simpan dalam kolom netral. PaCO2 30 yang artinya alkalosis, maka simpan PaCO2 dalam kolom alkalosis. Sedangkan HCO3-nya bernilai asidosis, maka simpan HCO3 dalam kolom asidosis. Oke, karena tingkat keasaman darah ditentukan oleh nilai pH, maka jika pH dalam keadaan normal, tentukanlah kecenderungan nilai normal tersebut. Apakah lebih cenderung dekat dengan kondisi asidosis atau cenderung lebih dekat dengan kondisi alkalosis. Dalam kasus tersebut, pH dalam keadaan normal namun lebih cenderung dekat dengan kondisi alkalosis, yaitu 7,43. Maka dengan menggunakan metode tic-tac-toe didapatkan gambaran sebagai berikut. Interpretasinya adalah alkalosis respiratorik terkompensasi penuh.